Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah, di mana tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali beramal di hari-hari tersebut. Maka semoga amalan kita pada pagi ini dan seterusnya benar-benar ikhlas sehingga Allah pun membalasnya dengan maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat atau memberikan syafaat li ashabih. Bahasa Nabi menggunakan li ashabih. Ya. Yang membacanya adalah sahabat-sahabatnya. Sahabat Al-Quran maknanya orang yang dekat. Di antara kita terkadang antara anggota keluarga dan sahabat lebih dekat kepada sahabat. Demikian pula Nabi SAW pada masanya itu sangat dekat dengan para sahabat. Maknanya tidak sekedar membaca seperti yang di bagian awal disebut, tetapi bersahabat. Dan di antara persahabatan dengan Al-Quran adalah mengenalnya dengan sangat baik, ya, dikenal sangat baik sampai hafal huruf-hurufnya dan sifat-sifatnya. Maka dalam pembahasan tajwid ada bagiannya, yaitu sifatul huruf, ya. Pembahasan mengenai sifat-sifat huruf. Yang lalu sudah, yakni makharijul huruf, tetapi tidak cukup untuk menyempurnakannya kita harus mengenal sifatul huruf. Kita punya 2 anak kembar, ya, sangat sulit membedakannya. Tapi ada saja 1 atau 2 sifat yang mampu membedakan keduanya. Dengan itulah kita tahu ini teh anak yang mana ketika anak yang kembar itu datang kepada kita. Nah, demikian pula dengan huruf Arab. Kita tidak cukup mengenali satu sisi dari kewajiban kita, yaitu makhraj, maka kita kenali dia dengan sifat. Karena nanti ada huruf yang sangat mirip dikarenakan keluar di tempat yang sama. Dan kita hanya bisa membedakannya kalau tahu sifatnya. Dan jika tidak tahu sifatnya, kemungkinan besar salah membacanya. Karena hurufnya memang sama keluarnya. Baik, apa itu sifatul huruf? Saya ambil langsung kepada istilah syar'inya, istilah syariat atau yang digunakan dalam ilmu tajwid, yakni kaifiyatun tazharu fil harfi inda husulihi fi makhrajihi. Fayu'rafu ma bihi min jahrin aw hamsin aw syiddatin aw qalqalatin wa nahwi dzalik. Yaitu cara menampakkan satu huruf saat ia keluar dari makhrajinya dengan cara-cara khusus. Saya kurang kalimatnya. Dengan cara-cara khusus yang dengannya ia bisa dikenali. Ya, perbedaannya dengan yang lainnya yang mirip, ya, yakni berupa jahr atau hamsnya, nanti kita bahas, syiddah atau rokhawahnya atau qalqalah atau yang lainnya. Termasuk bagian masuk di sini adalah gunnah atau tidaknya, tafkhim atau takrirnya, ya, tarqiqnya, mohon maaf. Baik, berikutnya, maka kita akan dapatkan beberapa faidah ketika kita mempelajari sifat-sifat huruf. Yang pertama dan yang terpenting adalah bisa membedakan
huruf-huruf yang sama makhrajnya. Ya. Yang kedua, mengetahui lemah dan kuatnya satu huruf. Yang ketiga, bisa lebih bagus dalam pengucapannya. Ya, atau menyempurnakannya. Kita contohkan. Ini bagian pertama. Dapat membedakan dua huruf dengan makhraj sama. Ya. Beberapa huruf hijaiyah sama makhrajnya. Ya. Maka tidak ada cara lain membedakannya adalah dengan mengetahui sifatnya. Ya. Huruf sin ini, ya, huruf sin, dia sama makhraj dengan huruf sod. Sehingga bunyinya sama mestinya. Cuman memang orang Indonesia agak beda. Dia membunyikan sod dengan ngaheot. Swi, swi, swi. Itu pakai monyong dulu, swi. Itu beda tapi salah. Mestinya sod itu sama dengan sin. Jadi kalau dia kasroh, sod itu si, sin juga si. Kalau belum tahu sifat. Tidak boleh sin jadi si, sod jadi shi. Itu shin. Atau swi itu salah karena monyong. Ya. Nah jadi yang membedakan apa? Tebal. Sin adalah si, sod adalah si. Mulut saya nggak kemana-mana. Bahkan tersenyum. Si. So, si, su. Nah, tidak ada monyong-monyongan. Karena dia keluar dari makhraji yang sama. Jadi dia dibedakan dengan sifat tipis dikarenakan nanti ada pembahasan sifat istifal dan isti'ala. Huruf sin punya sifat istifal. Huruf sod punya sifat isti'ala bahkan itbaq. Di situ permasalahannya. Ya, sampai di sini kalau belum pernah ngaji kayak gini memang ayah gitu-gitu ting. Repot banget ya. Ya inilah, sebagian kita terlewat, maka kita sampaikan. Ya, ilmu yang sebetulnya sederhana mudah, tetapi karena terlewat, sebagian kita sulit mengikutinya. Baik, inilah contoh-contohnya beberapa huruf yang satu makhraj, beda cara pengucapannya. Ya, huruf ta bunyi apa ya kalau kasroh? Ti, biasa ya. Coba ati-ati. Nah, kalau ditambahin to gimana Baji? Kalau baca ati-ati, atau dua nana sama. Padahal hurufnya beda. Mesti dia punya ati-ati. Nah, nanti dalam Al-Quran ada ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila. Itu bunyi huruf to. Jadi kalau ada orang mengucapkan, kita harus menjauhi perkara yang batil. Ngomongnya aja udah batil. Mestinya batil. Karena pakai huruf to. Ya, itu sifat Pak ya. Tapi letak lidahnya sama. Tak dengan to itu. Di mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Tak ya begitu, to ya begitu, ti begitu, wi begitu. Ini perlu trik yang cukup lama sampai bisa membedakan ti dengan ti. Ya. Taib. Sin, so tadi sudah. Kita baca di sini ada dua kalimat yang dengan ti yang berbeda. Yang pertama setelah saya ucapkan gampang ini pakai tak, pakai t ya. Tijaratun. Coba ya. Yang ini tibaqo. Nah, beda kan? Ini ti yang tadi ti. Yang ini sijilun. Ya, ini isi biasa aja. Yang ini sirato. Nah, bagian ini susah ya. Baik, nanti saja. Yang penting kita harus bedakan, tahu bedanya antara siroto dan sliroto. Ya, hurufnya dan seterusnya huruf siroto itu pakai sod ya. Ihdinas sliroto itu pakai sod, bukan pakai sin. Hanya di situ selamat kita boleh membacanya dengan huruf sin. Saking sulitnya perkara ini, nanti kita dapatkan beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang tertulis dengan sod boleh dibaca dengan sin. Ya contohnya ihdinas siratal mustaqim. Enggak usah repot-repot kalau tidak bisa sod pakai huruf sin karena memang boleh. Kalimat yabsut, kalimat bastoh itu diperkenankan menggunakan huruf sin karena sulit. Jadi begitu. Adapun mengetahui lemah dan kuatnya nanti ini tidak begitu penting dan lebih membingungkan penjelasannya. Jadi saya lewat.
Yang ketiga saja, dapat memperbaiki pengucapan. Artinya ucapan kita kan Indonesia ini macam-macam ya. Ada Jawa, ada Sunda, dan seterusnya. Manusia di dunia juga macam-macam. Sedangkan Arab adalah Arab. Ya. Untuk belajar iya, sampai belajar bahasa Arab, udah logat Jawa aja nggak apa-apa. Sama dengan orang bahasa Inggris belajar katanya, susah banget melogatinya. Udah dulu pakai gaya yang ada saja. Ya. Yes sir misalkan. Ya begitu. Tapi akhirnya kan nggak boleh. Logat kita tetap jadi harus sesuai dengan bahasa yang kita pelajari. Saya orang Jawa, begitu repotnya mempelajari logat Sunda. Ya, dulu mah beberapa kalimat dalam bahasa Sunda ya kelihatan, eta mah Jawa, si eta mah gitu ya, belum bisa logatnya. Tetapi ketika terus dipelajari, lama-lama ya, ayeuna mah upami ajal menyeru sareng abdi teterang abdi teh Jawa. Rata-rata disangki orang Sunda. Ada datus lemes gitu. Ngalagam, ngalogat. Sami Arab kayak gitu. Jadi Sunda terus. Sama bahasa Arab juga begitu, ya. Sebagian kita khususnya yang tidak banyak mempelajari kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, Arab, bahkan kalau di Jawa masih dengan logat dia plus hurufnya juga salah. Sebagian orang Jawa, punten ya, itu kalau ngomong sahabat apa? Sekabat. Ya, sekabat, Pak, ya. Sampai-sampai ada zikir ya kayuku ya kayumu. Naon eta teh? Ya hayyu ya qayyum. Saking orang Jawa repot gak mau ya kayuku ya kayumu. Padahal ya hayyu ya qayyum. Ini masalah-masalah. Yang kalau tidak ngerti seperti ya begitulah seterusnya. Nah, maka dengan mempelajari sifat huruf Arab, contohnya kita tahu huruf ro tebal. Kalau kita takbir Allahu Akbar, kan cawerangnya. Cawerang itu apa? Garing begitu ya. Karena ro-nya tipis, Allahu Akbar begitu. Atau kafnya tidak dihames. Biasa aja Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar, aknya begitu, bar begitu. Bar, ro-nya menebal. Ya, tentu lebih beda. Ya, ada sedikit perbedaan lah ya. Yang apabila disempurnakan tentu akan menjadi sangat baik. Ya, jadi mempelajari sifat membaguskan. Sama dengan yang kita kenal sebagai qalqalah, bagian dari sifat. Ya, Qul huwallahu ahad. Itu nggak tahu qalqalah, nggak tahu sifat qalqalah. Kalau tahu kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. De itu namanya qalqalah, bahasanya ada di sifat huruf. Baik, segera itu kita lanjutkan masuk pembahasannya. Inilah bahasan sifat huruf. Sebelum panjang lebar dikenali dulu, ini terutama pelajar-pelajar inti yang belajar khusus karena nanti ditanya dan ada ujian ya Mas ya. Nanti saya kasih kuis ya, pertanyaan dan ujian atau munakosyah ya. Ilmunya harus diserap dengan sebaik-baiknya. Kalau yang selewat-selewat ya pengalaman saja Pak ya, enggak masalah ya. Kalau pengen terus hadir ya nanti setiap Sabtu ke sini ya. Baik, sifat huruf Arab terbagi dua, sifatul hurufil arabiyyati qismain terbagi dua. Yang pertama, sifatun laha diddun. Sifat yang mempunyai lawan atau berlawanan. Yang kedua, sifatun la diddalaha. Sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya. Lawan-lawan ini bukan disuruh berkelahi ya, artinya lawan kata lah ya, lawan kata begitu. Baik, inilah as-sifatul mutaddadatu li hurufi al-arabiyyah. Inilah sifat-sifat yang ada lawannya. Yang pertama, jahr lawan hamas. Mungkin sebagian kita sudah tahu hamas, tapi jahrnya tidak tahu. Ya. Itu berlawanan antara hamas dan jahr. Maksudnya apa nanti? Semua huruf yang hamas tidak boleh dibaca jahr, sebaliknya huruf-huruf yang jahr tidak boleh dibaca hamas. Berlawanan. Jadi nggak boleh membaca huruf yang sifatnya hamas dibaca jahr. Nah, nanti kita jelaskan.
Baik, kemudian asyiddatu warrakhawah wal bainiyah. Ada sifat syiddah, ada sifat rakhawah, di tengah-tengahnya ada bainiyah. Kemudian tadi kita kata di awal ada isti'la dan istifal, ada itbaq dan infitah. Meskipun amma sifatul idlaq wal ismat, ada dua lagi sifat yang tidak dibahas di sini, yaitu sifat idlaq dan sifat ismat, ya. Fihi ma min ilmi shorof, karena keduanya lebih kuat pembahasannya pada ilmu shorof, wa laisa laha asarun fin nutq, dan tidak ada urusan dengan suara. Jadi tidak dicantumkan, jadi 4 saja disebut sifat yang punya lawan. Hamz lawan jahr, syiddah lawan rakhawah, isti'la lawan istifal, ya. Kemudian itbaq lawan infitah. Ya, naon eta teh gitu ya. Tidak apa-apa. Ya. Baik, kita masuk pembahasan al-hamsu wal jahru. Sifat hamz dan jahr. Kedua sifat ini terkait dengan aliran udara atau nafas. Maksudnya, huruf yang satu wajib dikeluarkan dengan mengalirkan nafas, yang berlawanan tidak boleh keluar nafas. Ya. Baik. Al-huruful arabiyyatu min haitsu jarayan wa inhibasun nafas. Huruf-huruf Arab ditinjau dari sisi mengalir dan atau tidak mengalirnya nafas terbagi 2, yakni hamz dan jahr. Adapun huruf-hurufnya disebut huruf-huruf mahmusah atau huruf-huruf majhurah. Huruf hamz disebut mahmusah, huruf jahr disebut majhurah. Adapun yang hamz saja yang dihafal, yang sisanya nanti kan jadi sisa, ya. Yakni terkumpul dalam kalimat sakata fahassahu syahsun. 10 huruf hamz terkumpul dalam kalimat sakata fahassahu syahsun, atau dibolak-balik mangga. Fahassahu syahsun sakat. Ada yang begitu. Yang penting 10 huruf eta. Tidak pakai rumus, tidak apa-apa. Nanti yang penting hafal hurufnya ada 10. Ya, kita nanti tayangkan lagi. Kita lebih rinci lagi. Al-hamsu atau hamz adalah suara yang samar pada pendengaran dikarenakan 2 pita suara terbuka dan tidak bergetar. Dan karena banyaknya nafas atau udara yang berhembus saat udara diucapkan. Atau mudahnya huruf-huruf yang ketika diucapkan secara otomatis ada hembusan nafas. Yang kadang tidak disadari dan tidak diolah sehingga nafasnya tidak begitu keluar. Dan nanti kalau sudah tahu, wajib dikeluarkan dengan sempurna. Dan dengannya huruf menjadi sempurna. Mohon maaf, kenapa orang Sunda sulit fa wae? Ya. Karena diantaranya tidak tahu kalau huruf fa itu harus ada nafas. Fa. Sedangkan kalau pa nggak ada nafas. Ap tertutup nggak ada nafas, tapi af ada nafas. Jadi dituntut huruf fa itu ada nafas. Makanya nggak mungkin diucapkan pa atau ap. Alal apidah nafasnya nggak ada. Makanya fa itu masuk dari huruf hamz. Ya. Ya, dan salahnya begitu, kita sebagian sudah tahu hamz tapi tidak banyak huruf yang dikenal, melainkan beberapa saja. Inilah huruf hamz yang 10. Ya. Siap. Sakata. Fahassahu syahsun. Ayatnya 10. Ya. Sin, kaf, ta, fa, ha, sa, ha, shin, kha, dan sod. Boleh bikin singkatan sendiri, terserah. Yang penting 10 eta hafal. Ya. 10 huruf hamz. Singkatannya bebas. Ya. Bisa saja yang lain. Tapi dalam ilmu tajwid yang terkenal, fahassahu syahsun sakat atau sakata fahassahu syahsun. Jadi ketahuilah huruf hamz itu ada 10. Ya. Adapun jahr adalah jelas dalam pendengaran disebabkan tertutupnya pita suara, eta gambarna,
Ya, kalau tidak difahami tidak apa-apa. Ya, disebabkan tertutupnya pita suara saat pengucapan huruf dan atau ketika mengucapkan huruf tidak ada nafas yang berhembus atau tertahan di dalam mulut. Ya, mana hurufnya? Selain yang 10 tadi. Ya. Apa ada huruf yang tidak hamas kalau diucapkan dengan nafas keluar? Ada. Ya. Biasanya terkait dengan kedaerahan. Kalau tadi orang Sunda ngucapin hamas tidak hamas, orang Jawa dibalik, Pak. Huruf yang tidak hamas jadi hamas. Bibi cenah. Ya, bi. Itu namanya huruf ba pakai hamas. Bi. Jadi ada tiupan, Pak. Bi, bi, bi. Nah, itu nama hamas. Bibi. Harusnya gimana? Bibi. Tanpa hamas. Ya. Itu biasanya Jawa. Ja juga itu. Sampun dahar, da. Nah, itu ya. Da. Da. Bukan ja. Nah, itu orang mana? Orang Jawa. Ya. Jadi ini punten. Memang begitu. Saya juga orang Jawa. Ya, jadi tahu persis apa yang terjadi ya. Arab tidak begitu. Jadi selain huruf yang 10 ini tidak boleh mengucapkannya dengan ada nafas yang keluar. Ya, meskipun nanti penilaiannya apakah kesalahannya sampai merubah makna atau tidak, tetapi ini aturannya. Ya, dipenuhi dulu. Baik, kita sebutkan satu-satu. Siap setelah saya. Sebutkan sa. Sa. Ka. Ka ini gimana? Apa iya huruf K itu ada nafas keluar? Nah, sebagian kita karena menginginkan nafas keluar pada huruf K, justru salah. K. Justru diucapkannya K. Apa yang diinginkan? Supaya ada nafas yang keluar. Tapi caranya salah. K. Kalau K, itu huruf K dengan huruf H dihijikan. Ditambahin A, jadi tulisannya K-H-A. K. Salah, Pak. Makanya bagaimana? Sebetulnya kalau mengucapkan huruf K asli benar, huruf K biasa, itu sudah hamas. Memang tidak bisa banyak-banyak hamasnya. Kata orang huruf kaf itu hamasnya terdengar sendiri, tidak terdengar oleh orang lain. Jadi khusus huruf kaf itu hamasnya terlihat, terdengar, terasa sendiri, tidak terasa oleh orang lain. Imam tidak pakai mikrofon, bisa jadi kerepotan mengucapkan huruf-huruf hamas pada huruf kaf. Imam sound system kerepotan kalau treble-nya tidak diatur, dia sulit. Itu sulit. Kalau ini mudah. Jadi saya bisa karena ini bagus. Enteng, Pak. Ya. Maka di antara syarat seorang kalau disuruh ngajar tajwid ya, tengok dulu mikrofonnya bagus enggak. Kalau enggak bagus bawa sendiri. Kenapa? Karena sulit mengeluarkan bunyi-bunyian kalau mikrofon yang kita pakai kurang bagus atau peralatan sound systemnya kurang memadai. Ak, ka. Jadi biasa aja. Kaki cobaan. Nanti lama-lama kudu bisa kaki. Ya, itu teh ada hamas, sudah cukup segitu. Ya. Dan ini sudah dipakai, Pak, oleh para pembawa berita, para penyanyi, ya. Kau jangan terusin. Tapi itu lagunya kayak gitu. Kau tidak kau. Tapi sudah, dan kalau sudah jadi sulit, kalau sudah jadi nggak bisa salah. Jadi ini latihannya nanti berat. Jadi setiap murid yang belajar tahsin itu kudu ngikut saran. Contohnya, Anda belum bisa huruf K tadi. Ucapkan ribuan kali. Baru bisa. Nanti kalau sudah bisa, nggak bisa salah. Ya, seperti halnya yang salah dibenerin susah. Kenapa? Terlalu lama salah. Ya. Di sini kita belajar fa udah berapa lama? Lama banget dari awal. Fa. Tapi sebagian kita masih pak, weh. Begitupun kalau sudah benar, Pak. Kalau sudah benar disuruh salah nggak bisa. Ya. Nah, maka nanti kalau sudah tahu, saya mempraktekannya dulu ketika belajar. Dari rumah ke tempat diulang-ulang, dari tempat ke rumah diulang-ulang. Saja jalan, weh. Siganu tewaras gitu ya. Nah, ini untungnya kita ada helm, Pak. Ya. Saya teringat pernah diberi helm full face.
oleh kawan saya. Ya, beliau orang baik ya, ngasih helm full face. Waktu itu awal-awal saya belajar tahsin, Pak. Atau ya tadi pakai gogorowokan di jalan, helm nate. Ya itu kayak itu, supaya suaranya mantep. Sebab suara ini kayak gerakan karate. Ya. Gerakan tinju, gerakan silat lah. Itu memerlukan refleks yang dia sendiri yang bisa ngatur. Ya. Maka ini zaman dulu ya. Zaman dulu ada petinju yang sekarang masih ada, Mike Tyson. Terkenal, Pak. Pendek tapi dia berani dengan petinju yang besar tinggi. Kenapa? Dia bisa melakukan pukulan yang kita tidak kira bahwa pukulan itu bisa menjatuhkan. Ya. Dengan tubuh. Tapi makanya kenapa bisa gitu? Dia latihan bab itu tentu luar biasa. Beda dengan yang lain. Refleksnya akan memberikan kekuatan yang lebih. Ya. Sama, karate juga begitu. Ya. Ketika ada orang mukul dari arah sana, kita kan nggak mungkin nangkisnya begini kan. Tentu harus begini, refleksnya. Itu kan dilatih. Nah, ini juga sama. Urusan huruf, nanti yang belajar khusus, dituntut bisa ini, lakukan. Kakiku, 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 kaki, kaki, aki, aki. Misalkan ya. Nah, itu cara ya. Taib. Ta. Ta. Ti. Tu. Itu sudah hamas. Tidak perlu ta. Ti. Tu. Tidak perlu. Itu berlebihan. Apa itu kalau diucapkan benar, lidahnya nyentuh makhraj, tekan, perejelkan, ta, ti, tu, sudah. Kata-kata itu sudah masuk hamas. Tidak perlu ta. Ya. Dilebih-lebihkan. Tapi yang lain memang perlu lebih. Fa. Cobian. Fa. Fi. Fu. Ha. Hi. Hu. Saha. Sabaraha. Nah, kayak diajar bahasa Sunda pakai logat ieu. Sifatul huruf. Sabaraha eta teh. Saha ieu teh. Begitu, silahkan dilatih ya. Sa. Sa. Huruf ingat-ingat, huruf sa adalah huruf as yang lidahnya naik sehingga karasa. Asna teh karasa. Jangan tidak karasa. Sa. Sa. Si. Tu. Nah, nanti pakai dalam bahasa Indonesia. Saya tidak suka. Nah, itu kalau sudah seperti itu baru masuk huruf Arab, tidak susah lagi ya. Taib ha 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 la ilaha. Sebagian orang la ilaha illallah aja nggak bentes haknya, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nggak haknya? Saya ucapkan ada haknya. La ilaha illallah. Ada haknya? Nggak ada, Pak. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada huruf haknya. Salah. Ya. Nah, inilah latihan ya. Sya. Sya. Kha. Kha. So. So. Ya. Baik, sekarang. As. Ak. At. Af. Ah. As. Ah. Ash. Ah. As. Nah, itu dia sifat hamas. Dan selain yang ini tadi seperti dikatakan, tidak boleh hamas. Bismillah. Bismillah. Apa yang hamas? Baknya. Salah, Pak. Bismillah. Tidak boleh bismillah. Ini tadi kembali kepada Jawa tadi. Bismillah. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Pokoknya selain yang 10 tadi, tahan agar suara tidak berhembus nafas. Terkhusus beberapa huruf yang selama ini disalah fahami. Seperti huruf zal. Ya. Disangka ada hamas. Ya. As. Bukan. Al. Ya. Itu bukan hamas karena tidak ada di reng-rengan yang 10 tadi. Baik, kita simpulkan. Huruf-huruf hamas ada berapa? 10. Apa singkatannya?
fahassahu syakhsun sakat atau sakata fahassahu syakhsun. Yang tidak hamas tidak boleh dikeluarkan dengan nafas, yang hamas wajib mengeluarkan nafas pada saat keluarnya. Dan itulah yang menyempurnakan bunyi-bunyi huruf.